adik-adik, selamat siang. Gimana kabarnya yang ada di rumah? Ketemu lagi siang hari ini dengan Kak Sari dan Kak Pris. Dan di sana ada Kak Jimmy. Siang hari ini Kak Sari dan Kak Pris mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi semuanya berdiri dan bersukacita, siapkan senyumnya. Senyum dong yang manis, yang manis, yang manis. Oke. Kita doa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh Kak Pris. Silakan Kak Pris. Oke, adik-adik semua, kita berdoa dulu ya. Tutup matanya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami bisa beribadah kembali. Kiranya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap untuk memuji, menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Ayo Kak Jimmy, kita akan mulai lagu yang pertama, 5 roti dan 2 ikan. Oke, ikuti gerakannya ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Sekali lagi ya Kak ya. Tepuk tangan yuk. Senyumnya. Oke. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Oke. Wah, tambah semangat nih. Semangat. Oke, kita lanjutkan lagu selanjutnya ya. Sari. Ayo Kak Jimmy, lagu selanjutnya. Jangan khawatir. Kita mau peragakan dulu burungnya begini, ya kan? Ya sama ya Kak ya di rumah ya. Ya sama yang di rumah. Kalau bunga. Enggak yuk. Bunganya begini. Kalau yang laki-laki. Laki-laki gimana bunganya ya? begini. Oke. Oke. Hari ini lagu selanjutnya adalah Jangan Kamu Khawatir. Tangan lagi. Jangan kamu khawatir, bumi di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Lagi ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Amin. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Amin. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Amin. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga
Bapa di surga memelihara. Dengan iman katakan, Bapa di surga memelihara. Amin. Angkat tangannya. Hah? Kabar corona katanya virusnya sudah bermutasi. Aduh, papa nggak bisa kerja 3 bulan. Kasihan papa nggak punya uang. Tahun ajaran depan masih belajar online lagi. Kasihan mama, uang habis buat beli kuota terus. Kalian pasti punya permasalahan seperti itu kan? Kalian pernah khawatir tentang hal-hal seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup jangan khawatir. Gimana caranya? Khawatir kan wajar. Kita akan belajar caranya hari ini. Siap-siap ya? Ya, khawatir itu wajar. Siapapun pasti akan mengalami kekhawatiran. Namun firman Tuhan berkata untuk kita jangan khawatir. Hari ini Kak Winda mau mengajarkan kalian bagaimana sih caranya untuk tidak khawatir. Siapkan Alkitab sebab kita akan dengarkan firman Tuhan. Pembelajaran firman Tuhan hari ini kita akan ambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Ayo dibuka Alkitabnya dan kita akan baca sama-sama. Ada 4 poin penting yang akan kita pelajari hari ini. Kak Winda akan bacakan. Poin yang pertama, kita akan lihat dari ayat 1 hingga ayat yang kedua. Sesudah hal-hal itu, Yeshua pergi ke seberang danau Galilea, yakni danau yang juga disebut Danau Tiberias. Kalian bisa lihat ini. Ini adalah danau Galilea yang difoto dari atas. Dan kerumunan banyak orang mengikuti dia karena mereka telah menyaksikan tanda-tanda dari dia yang telah dia lakukan terhadap orang-orang yang sakit. Dan banyak sekali orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan begitu banyak mujizat dan orang-orang ini ingin melihat keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan. Yang unik jika kalian baca dari Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, ketika Tuhan Yesus menyeberangi danau Galilea, ya kita kasih tanda X. Ini adalah awal mula misalkan Tuhan Yesus mulai menyeberang untuk menuju arah panah ini. Orang-orang banyak itu pun mengikuti Tuhan Yesus. Apakah mereka mengikutinya dengan cara menyeberang? Tidak. Dikatakan mereka mengikutinya dengan jalur darat. Bayangkan nih, orang-orang banyak ini mengikuti Tuhan Yesus jalan kaki mengitari danau Galilea hanya untuk bertemu kembali dengan Tuhan Yesus. Mereka luar biasa sekali. Mereka ingin sekali ketemu sama Tuhan. Dan di sini adalah poin pertama. Saat kita mengalami kekhawatiran, apa yang harus kita lakukan? Ya, cari Tuhan terus. Kemanapun Tuhan berada, kalian harus tunjukkan usaha kalian untuk mencari Tuhan. Seperti kisah bangsa Israel dalam kisah 5 roti dan 2 ikan yang kita baca tadi ini. Kita akan baca lagi ya di ayat yang berikutnya. Adapun ketika itu Tuhan Yesus naik ke gunung dan duduk di sana bersama para muridnya. Dan Paskah, yaitu perayaan orang-orang Yahudi, semakin dekat. Kita masuki poin yang kedua. Kemudian sambil mengangkat matanya dan melihat bahwa kerumunan orang banyak datang kepadanya, Yeshua bertanya kepada Filipus, salah satu murid Tuhan Yeshua, dari mana kita akan membeli roti supaya mereka itu dapat makan? Tidakkah kalian merasa aneh dengan ayat ini? Sekali lagi ya, di situ banyak kerumunan orang yang ikut Tuhan Yesus dan hari sudah mulai malam. Tapi di ayat ini dikatakan Tuhan bertanya kepada salah satu muridnya, dari mana kita bisa mendapatkan makanan untuk mereka? Bukankah pertanyaannya makin jelas?
Tahu nggak maksud Kak Wenda? Coba bayangkan, kalian ini dalam keadaan bangsa Israel, seperti orang-orang Israel saat itu. Kalian jalan ikuti Tuhan, kemanapun Tuhan pergi, kalian ada karena kalian harus melihat mujizat yang dilakukan Tuhan. Dan pada saat itu, kalian sudah menempuh jalan yang begitu jauh, dengan jalan kaki harus memutari danau Galilea. Capek nggak? Capek. Lapar nggak seharusnya? Lapar. Tapi uniknya di sini tidak dikatakan bangsa Israel merasa lapar. Bangsa Israel khawatir karena mereka tidak bisa menemukan makanan. Gak ada Indomaret di dekat sana. Gak ada tukang jual bakso di dekat mereka. Tapi tidak ditulis. Malah yang dituliskan Tuhan Yeshua yang pertama kali memikirkan dari mana bisa mendapatkan makanan untuk seluruh orang ini. Dari sini kita sudah bisa belajar dengan jelas bahwa keadaan di mana bangsa Israel pada saat itu harusnya khawatir, mereka tidak lakukan khawatir itu. Pada saat keadaan mereka harusnya takut, mereka tidak lakukan itu, tapi mereka tetap cari Tuhan. Dan bahkan Tuhan tahu apa yang harus Tuhan berikan kepada seluruh orang Israel yang ikut pada saat itu. Kita pun juga di masa seperti ini, siapa sih yang gak takut? Siapa sih yang gak khawatir? Tidak ada seorang pun. Kak Wenda pun juga. Tapi kita bisa hilangkan rasa khawatir itu dengan tetap cari Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Apakah kita sampai di sini saja belajarnya? Tidak, kita akan lihat reaksi para orang Israel setelah mereka melihat mujizat yang Tuhan akan lakukan. Kita akan lanjutkan lagi ayat bacaan kita. Ayat yang ke-6. Dan dia mengatakan hal itu untuk menguji si Filipus, karena dia sendiri, Tuhan Yeshua sendiri mengetahui apa yang akan segera dia lakukan. Tuh kan, murid-muridnya aja nggak tahu bagaimana mau menjawab pertanyaan Tuhan tentang dari mana makanan yang bisa disediakan untuk orang sebanyak itu. Tapi Tuhan sudah tahu. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Tuhan tahu kebutuhan kita. Ayat yang ke-7. Filipus menjawab kepadanya, roti 200 dinar tidaklah cukup bagi mereka, sekalipun mereka masing-masing menerima sepotong kecil roti. Seorang dari antara para muridnya, yakni Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Tuhan, di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya? Disinilah Tuhan mulai mempersiapkan untuk melakukan mujizatnya. Bisa beda adalah Andreas. Contoh, pada saat itu Andreas juga mendengar pertanyaan yang Tuhan berikan juga kepada Filipus. Aduh, di mana ya cari makanan? Dan tiba-tiba setelah Andreas kembali memberikan jawabannya, dia menemukan ada seorang anak kecil. Dia membawa bekal, dan bekal itu berisi 5 roti dan 2 ikan. Nah, bayangkan 5 roti dan 2 ikan memang bisa untuk memenuhi kebutuhan orang banyak yang mengikut Tuhan. Justru disitulah poin ketiga yang akan kita pelajari sama-sama. Kita akan lanjutkan lagi baca ayat Alkitabnya. Namun Yeshua berkata, suruhlah orang-orang itu duduk. Di tempat itu terdapat banyak rumput. Lalu mereka pun duduklah. Jumlahnya kira-kira 5.000 orang pria. Hanya 5.000 orang pria yang tertulis, belum terhitung wanita dan anak-anak. Dan Yeshua mengambil roti itu, dan setelah mengucap syukur, dia membagi-bagikan kepada para murid itu, dan para murid itu kepada mereka yang duduk. Demikian pula halnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka inginkan. Dan ketika mereka telah dikenyangkan, dia berkata, kumpulkanlah potongan-potongan yang berlebih agar tidak ada yang terbuang. Coba bayangkan, kita semua ada di tengah kerumunan orang Israel yang sedang mengikut Tuhan. Para murid datang mendekati kita
Dan kita mengambil potongan roti sejumlah yang kita inginkan. Kita merobek potongannya. Cukup. Namun potongan berikutnya ketika kita serahkan ke orang lain dan orang lain merobek potongan roti yang sama, jumlah rotinya tidak berkurang. Bahkan mungkin mereka juga bisa mengambil potongan dengan jumlah separuh yang sama. Dan semua orang yang ada di situ saat mereka memotong pasti memujikan, ini kok bisa? Ini kok luar biasa. Bahkan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, jangan lupa setelah ini kalian ambil potongan-potongan yang berlebih supaya tidak ada yang terbuang. Hanya dari 5 roti dan 2 ikan saja, kalau kalian lanjutkan membaca, sisa berapa? 12 bakul. Bahkan di Yohanes 6 tidak dituliskan sisa, tapi lebih. 12 bakul atau keranjang. Apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak. Bagi pemikiran manusia, saat kita merasa takut, kita berusaha untuk mencari pertolongan orang kita. Sama halnya ketika Tuhan bertanya ke Filipus, Filipus, dari mana kita bisa mendapatkan makanan untuk orang banyak ini? Bayangkan nih kalau orang-orang Israel itu minta tolong sama Filipus. Apakah Filipus bisa menolong kerumunan orang banyak itu? Tidak bisa. Bagaimana dengan Andreas? Andreas pun tidak bisa menolong kumpulan orang Israel karena Andreas hanya bisa menemukan 5 roti dan 2 ikan. Kepada siapa kita bisa minta tolong? Kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yeshua tidak memiliki batasan. Ingat, 5 roti dan 2 ikan bisa untuk 5.000 orang pria yang belum terhitung wanita dan juga anak-anak, bahkan lebih 12 keranjang. Luar biasa kan? Masih nggak khawatir? Masih nggak takut? Ayo cari Tuhan. Bahkan yang luar biasanya, ketika kita lanjut kembali membaca ayat bacaan kita, di ayat yang ke-14 ya, kita loncat. Kemudian ketika melihat tanda-tanda yang telah Yeshua buat, orang-orang itu berkata, dia adalah benar-benar nabi itu yang datang ke dunia. Setelah mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka bersaksi bahwa Tuhan Yeshua benar-benar utusan Bapa di surga. Saat kita mengalami ketakutan apapun saat ini, mungkin ketakutan masa-masa corona, atau ketakutan karena Bapak tidak bisa mendapatkan uang seperti jumlah sebelumnya karena pekerjaan yang berkurang di masa-masa corona, atau mungkin tahun ajaran berikutnya karena harus belajar online lagi, takut tidak bisa bertemu dengan teman-teman atau guru yang kamu sayangi. Jangan khawatir, Tuhan tahu. Dan kalau ketika kamu datang kepada Tuhan dan Tuhan berikan mujizat kepadamu, kamu pun juga pasti akan berkata yang sama seperti bangsa Israel. Wah, Tuhan itu hebat. Wah, Tuhan itu benar-benar ada. Wah, ternyata aku benar-benar disertai Tuhan. Kalau kita tidak khawatir, kita tidak akan bisa belajar ini. Ingat, bukan khawatirnya yang dipilih, tetapi Tuhannya yang dicari. Kak Wenda juga pernah mengalami hal yang sama. Bahkan Kak Wenda pada saat itu seharusnya mendapatkan apa yang menjadi hak Kak Wenda, yang Kak Wenda sangat harap-harapkan, tapi Kak Wenda tidak bisa mendapatkannya. Ketika Kak Wenda tahu Kak Wenda tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi hak Kak Wenda begitu sangat ketakutan. Kak Wenda menjadi sangat khawatir. Apa yang harus Kak Wenda lakukan? Namun Kak Wenda mengingat kisah ini. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau Tuhan tahu menjadi kebutuhan 5.000 orang pada saat itu adalah 5 roti dan 2 ikan, apa kebutuhan yang lainnya? Tuhan juga pasti tahu kebutuhanmu. Dan setelah itu Kak Wenda berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan ketakutan Kak Wenda kepada Tuhan dengan terus mencari Tuhan. Tahu nggak apa yang terjadi? Yang Kak Wenda takutkan dan yang Kak Wenda khawatirkan sama sekali tidak terjadi. Yang Kak Wenda khawatirkan itu nggak pernah terjadi. Bahkan Tuhan menyediakan sesuatu yang membuat Kak Wenda seperti orang Israel pada saat itu berkata, wah, Tuhanku memang hidup. Wah, Tuhan itu mau benar-benar menyertai. Jadi, cara untuk supaya tidak khawatir apa? Cari Tuhan. Seperti kalau kalian baca di Matius 6 ayat 31 sampai 33 yang mengatakan,
Jangan pernah kamu khawatir. Tuhan itu menyediakan apa yang kamu butuhkan. Tapi ingat, carilah terlebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka yang lainnya akan Tuhan tambahkan untuk kamu. Ingat, cari dulu kerajaan dan kebenaran Tuhan. Maka apa yang kamu butuhkan, yang Tuhan tahu itu, pasti Tuhan akan penuhkan ke dalam kehidupanmu, ke dalam kehidupan papa mamamu dan keluargamu. Jadi, ayo stop khawatir, tapi yes, cari Tuhan. Yes, ikut Tuhan. Seperti bangsa Israel yang sampai bela-bela ini, jalan kaki nih, lewat jalur darat sampai ketemu Tuhan Yesus lagi. Kita juga harus lakukan yang sama. Semangat. Halo, kembali lagi sama Kak Diana. Hari ini sesuai dengan firman-Nya, 5 roti dan 2 ikan, kita mau bikin ikan kayak gini. Nah, bahan yang perlu kalian siapin yaitu kertas lipat, warnanya terserah kalian. Terus ada gunting, lem, pensil, sama spidol. Kita mulai ya. Yang pertama, kita bikin bagian tubuhnya ikan dulu. Jadi kita bikin yang ini ya, yang warna kuning dulu. Ini perkiraan 10 cm. Terus kita tarik garis. Terus kita bikin kepalanya. Situ kita tarik garis ke sana seperti ini, terus kita gunting. Oh iya, jangan lupa kalian juga bikin mulutnya yang ini ya. Nah, udah kelihatan kayak gini, waktunya kita ngelipet-lipet. Jadi tadi yang garis kita bikin, itu kita lipat ke dalam. Terus kita lipat lagi keluar. Jaraknya bisa 1 cm. Ini ya. Terus lipat lagi sampai kertasnya habis. Ke dalam, terus keluar. Dipasin ya sama yang belakangnya biar rapi. Terus lipat lagi dalam, terus kita keluar. Terus ke dalam lagi. Keluar. Ke dalam. Keluar. Nah, udah jadi kayak gini. Sekarang kita mau siapin yang lainnya, kayak misalnya matanya, siripnya. Sekarang ambil warna lain untuk gambar siripnya.
Karena sirip yang depan agak kecil, jadi kita bikinnya kecil aja. Terus kita gunting. Nah, kita tempelin ya di sini. Caranya, ini kita tekuk ke dalam dikit aja, segini. Terus kita lem yang bagian sini yang kecil ini, dikit aja lemnya, biar nggak blobor. Terus kita rekatin ke sini. Gini. Terus kita siapin yang sirip belakangnya. Nah, ini agak besar ya. Caranya hampir sama kayak yang tadi, cuman agak besar. Nah, kalau udah kita tempelin di bagian ujung sini, tapi yang di dalam ya, biar nggak kelihatan. Kita lem ujungnya dikit aja. Terus kita tempel gini. Terus kita siapin mata sama merah-merah pipinya. Pertama kita ambil kertas putih. Mana ya kertas putihnya? Nih. Terus kita gambar bulat hitam. Kasih titik. Nah, terus kita potong. Terus kita tempel di sini. Terus kita gunting, bikin bulat merah kecil. Kecil aja, nggak perlu besar-besar. Terserah kalian mau seberapa. Ini bisa yang kecil banget. Tempelin di dekat mulutnya. Seperti ini. Terus terakhir kita kasih hiasan, yaitu garis-garis di semua bagian ikan. Di yang pertama, di siripnya
juga. Terus kita kasih garis-garis. Terus terakhir seperti kita mau bikin sisi, tapi kita kasih coret-coret aja. Bebas ya, terserah kalian mau beraturan nggak beraturan. Udah deh, jadi oke, kalian bisa rengketin lagi. Kalian boleh bikin pakai warna apapun. Jadi semoga kalian juga bisa bikin di rumah ya. Bye. Halo adik-adik, sehubungan dengan firman Tuhan tadi, 5 roti dan 2 ikan, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan mampu mencukupkan segala yang adik-adik perlukan, asal kita belajar mencari Tuhan atau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, ayat hafalan hari ini ada di Matius 6 ayat 33. Alkitabnya dibuka di Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kakak ulangi lagi ya, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, adik-adik di rumah hafalin ya. Nanti kalau kita udah bisa ketemu lagi, adik-adik hafal, datang ke kakak-kakaknya, nanti dapat bonus 1 poin. Dadah! Firman Tuhan hari ini berkata supaya kita tidak khawatir, sebab Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita dan pasti Tuhan akan sediakan. Seperti bangsa Israel, 5 roti 2 ikan cukup untuk memenuhi kebutuhan 5.000 orang. Nah, untuk challenge hari ini, untuk challenge pertemuan kita kali ini, kalian di rumah coba nih pikirkan, kalian ingat apa sih pengalaman yang kalian sudah miliki selama ini tentang Tuhan menjawab dan menolong kalian melewati kekhawatiran kalian di masa-masa pandemik ini. Sekali lagi ya, kalian bisa pikirkan apa pengalaman yang kalian sudah alami bersama Tuhan tentang bagaimana Tuhan membantu kalian melewati masa khawatir di keadaan pandemik ini. Nanti ketika kalian bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu dan kalian menceritakan pengalaman itu, kalian akan mendapatkan 1 poin. Nah, kita akhiri pembelajaran LICC kita kali ini ya. Kita tutup dalam doa. Ya, kita sama-sama dalam doa ya. Bapa di kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kegiatan pembelajaran LICC kami di minggu ini. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau tahu apa yang menjadi kekhawatiran kami. Namun kiranya Tuhan tetap lindungi kami, Tuhan yang tetap bantu kami melewati masa-masa ketakutan dan ganti keberanian untuk tetap cari Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau Tuhan yang bisa membantu kami dan memenuhi kebutuhan kami, menjawab ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan kiranya berkat-Mu terus bersama dengan kami. Bapa Yahweh di kerajaan surga, kami bersyukur atas pembelajaran LICC minggu ini. Kami berterima kasih karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu menjawab segala kebutuhan kami, membantu kami melewati kekhawatiran kami. Dan kiranya Tuhan juga selalu memberikan ketenangan kepada kami dan keberanian untuk terus mencari Tuhan, untuk terus dalam pikiran kami memikirkan firman Tuhan, agar Tuhan Engkau boleh menunjukkan mujizat-Mu terjadi di dalam hidup kami, dan kami boleh bersaksi bahwa Engkau Tuhan yang selalu memelihara kami, Engkau Tuhan yang benar-benar hidup. Dan kiranya berkat-Mu selalu bersama dengan kami. Bapa Yahweh memberkati Engkau dan memelihara Engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atas Engkau dan bermurah hati kepadamu. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesua kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan ya.